Perempuan sama laki-laki pasti berbeda. Jadi untuk laki-laki biasanya di bawah 80 cm lingkar pinggangnya, jadi bisa dicek buat teman-teman di rumah. Terus kalau untuk perempuan di bawah 90 cm untuk lingkar pinggangnya. Hai sahabat kompas.com, kembali lagi di program Sehat Yuk bersama saya Lucia Kusana. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang tampaknya menjadi masalah sejuta umat nih, termasuk saya juga, yaitu perut buncit. Nah, sahabat kompas.com, sayangnya mengurangi lemak di area perut ini memang nggak gampang. Bahkan meski kita sudah melakukan berbagai gerakan olahraga, sudah mengurangi porsi makan, tetap saja nih lemak di area perut tetap sulit untuk dihilangkan. Karena itu pada hari ini saya sudah menghadirkan dua narasumber kita, keduanya adalah virtual coach dari aplikasi kesehatan Vita. Ya, ini ada Mbak Tiara, coach dalam bidang nutrisi, dan juga Mbak Prita dalam fitness ya Mbak ya, fitness training. Nah Mbak, tadi di pembukaan saya sudah menyebut tentang masalah perut buncit, lemak perut nih, ini kayaknya problem saya juga gitu. Boleh dijelaskan nggak sih sebenarnya apa ya yang menyebabkan lemak di area perut ini menumpuk dan bandel gitu, nggak mau dihilangkan? Oke. Kalau misalnya dari segi nutrisi sih pastinya ya, kalau kita ngomongin tentang lemak gitu, pasti penyebab utamanya adalah saat kita mengkonsumsi energi yang lebih banyak daripada yang kita butuhin gitu. Ditambah lagi yang kita makan ini gizinya nggak seimbang, jadi bisa jadi lemaknya itu kebanyakan gitu. Tapi selain dari itu, karena yang namanya penumpukan lemak itu kan udah mix ya dari pola hidup gitu ya, dari kebiasaan kita juga harus aware sama kayak misalnya faktor stres kita gitu. Apakah stres kita itu bisa dikendalikan dengan baik atau enggak? Terus dari sisi lain ada juga olahraganya, apakah olahraganya rutin apa enggak gitu. Lalu yang terakhir istirahatnya nih, apakah tidurnya ini cukup atau enggak? Karena makan, tidur, olahraga dan juga tadi ya dari segi stres itu pun sangat berpengaruh ke lemak di perut terutama. Jadi terkait ya Mbak, semua hal pola hidup tadi dengan lemak. Nah kalau tadi dari segi dari seorang fitness trainer nih Mbak, kira-kira apa sih yang menyebabkan lemaknya di perut ini susah gitu untuk hilang? Biasanya itu terjadi ketika komposisi di tubuh kita itu massa lemaknya masih tinggi dibandingkan dengan massa ototnya. Jadi ketika misalnya nih seorang udah olahraga nih tiap hari, misalnya kardio terus dia tidak menambahkan massa otot di tubuhnya, sehingga massa lemaknya masih tinggi dan massa ototnya masih rendah gitu. Karena si otot itu dia meningkatkan metabolisme juga. Jadi ketika kita diam aja gitu, sebenarnya kita udah membakar kalori. Cuma ketika kita memiliki massa otot yang cukup, jadi si otot itu akan membakar kalori lebih banyak dari orang-orang yang tidak aktif, biasanya seperti itu. Yang kedua sama halnya seperti dari kita kan tidak bisa melihat dari satu sisi aja. Seperti ada dari tidur, dari stresnya gimana, terus dari pola olahraganya juga gitu. Apakah sudah terprogram atau enggak, atau olahraganya kayak random, mengambil dari mana-mana, itu bisa jadi jadi tidak bisa meningkatkan massa otot itu sendiri. Sekarang kalau kategori lemak perut yang termasuk berlebih itu berapa sih Mbak ukurannya? Gimana cara kita ngukurnya? Jadi sebenarnya bisa kita cek dari lingkar pinggang. Jadi untuk perempuan, karena kan balik lagi ya namanya penyebaran lemak di tubuh kan banyak banget yang mempengaruhi, salah satunya itu jenis kelamin gitu. Jadi perempuan sama laki-laki pasti berbeda. Jadi untuk laki-laki biasanya di bawah 80 cm lingkar pinggangnya, jadi bisa dicek buat teman-teman di rumah. Terus kalau untuk perempuan di bawah 90 cm untuk lingkar pinggangnya. Oh, itu yang masih kategori ideal ya? Iya. Kalau sudah lebih dari itu mesti berarti harus
harus cek lagi nih gimana nih kebiasaannya gitu. Dan itu bisa dicek pakai meteran biasa ya di rumah ya? Bisa. Itu sahabatkompas.com, jadi kita bisa ngecek sendiri. Nah, tapi ada juga orang-orang yang sebenarnya secara berat badan nih ideal gitu masuk dalam, bahkan kurus, tetapi ada lemak-lemak di bagian perut yang membuncit gitu. Nah, itu disebut juga dengan obesitas sentral ya Mbak ya? Nah itu kira-kira kenapa tuh Mbak penyebabnya? Kalau kita ngomongin tentang lemak, memang kita nggak bisa nge-setting ya, kayak kita makan kebanyakan, terus pengen lemaknya di mana sih gitu kesimpannya, kan kita pasti nggak bakal bisa nge-setting itu gitu. Nah, karena kita nggak bisa nge-setting itu, maka memang bisa terjadi di mana aja penumpukan lemak itu gitu. Cuman memang ada beberapa hal yang mempengaruhi, kayak tadi misalnya jenis kelamin, terus juga hormon, terus juga ada genetik, terus selain itu juga ada usia. Karena kan semakin bertambah umur, metabolismenya kan akan semakin lambat gitu ya. Apalagi kalau misalnya nggak ada dilatih tadi sama ototnya nggak dilatih, dia akan hilang. Jadi kecenderungan untuk adanya penumpukan lemak itu mau di perut terutama itu pasti bakal lebih tinggi gitu. Jadi memang perutnya termasuk sarang lemak ya Mbak ya? Paling banyak tuh kebanyakan kayaknya di perut gitu ya. Kalau dari Mbak Prita sendiri pernah nggak Mbak ketemu misalnya klien atau apa yang dilatih yang memang dia tuh secara badan sudah ideal tapi perutnya buncit gitu? Oh iya, aku pernah melatih runner, kebetulan kakak aku, dia itu memang pengen ngecilin perut di bagian bawahnya gitu ya, flabby-nya gitu, dia habis sesar. Jadi aku pengen ngecilin perut aku gitu. Cuma sebenarnya aktivitas dia tuh udah tinggi, udah runner, udah full maraton, 42 kilo gitu. Tapi memang dia jarang latihan beban. Jadi dia fokus dari larinya aja. Balik lagi lari itu kan skill. Yang di bawahnya itu stability atau ototnya itu harus dikuatkan. Otot-otot yang mendukung untuk lari seperti paha depan, paha belakang. Selain itu juga bagaimana dia merotasi tubuhnya itu juga perlu dikuatin buat otot-otot rotasi tubuhnya. Itu tuh kalau di istilah olahraga kita tuh namanya skinny fat. Jadi dia kurus tapi perutnya buncit gitu. Nah, untuk perempuan tuh seringnya sih banyakan di perut karena kan itu dekat sama organ reproduksi. Balik lagi lemak itu kan untuk membantu hormon kita tuh lebih baik. Misalnya kalau perempuan itu kan penumpukan lemaknya dekat reproduksi, contohnya di payudara, di rahim, jadi lengan pasti dia akan menyebar ke lengan, ke pinggul, ke paha, jadi yang deket sama organ reproduksi itu. Kalau pria biasanya di perut. Karena kan memang organ reproduksi kan di tengah itu, jadi dia penumpukannya banyak kan di perut itu, lebih seperti itu sih. Nah kalau bicara tentang lemak itu kan bukan hanya satu jenis ya Mbak ya. Nah lemak-lemak yang paling sering menyebabkan perut buncit tuh jenis lemak yang seperti apa Mbak? Oh oke. Kalau buat kita ngomongin penyebaran lemak tadi ya, yang pertama itu sebenarnya yang mungkin teman-temannya juga udah pada tahu, itu yang pertama lemak sukutan. Jadi lemak sukutan itu memang lemak yang tersebar di seluruh tubuh gitu ya, bisa di mana aja. Sementara untuk yang di perut itu lebih namanya tuh visceral fat gitu. Visceral. Itu sih sebenarnya, jadi yang paling banyak di visceral fat itu. Gitu. Yang lebih berbahaya yang mana Mbak? Sebenarnya kalau ngomongin lebih berbahaya, kalau lebih ya pasti berbahaya ya untuk dimanapun. Cuman kalau di perut ini memang bisa jadi sign kalau kalian ini punya masalah penyakit degeneratif gitu, karena di perut ini kan di perut itu tempatnya organ-organ ya. Jadi karena kalau misalnya si lemaknya ini tertumpuk gitu di dalam perut, dia akan menekan organ-organ lainnya sehingga bisa nge-trigger untuk adanya penyumbatan di arteri. Nah itu yang nantinya bakal jadi bahaya gitu, misalnya buat penyakit hipertensi misalnya atau hal lainnya gitu. Oke, jadi bukan hanya sekedar masalah estetika juga ya Mbak ya, tapi dia bisa mengundang penyakit gitu ya sebenarnya. Misalnya kita suka googling tips-tips untuk mengurangi lemak, terus ada juga yang banyak tuh macam-macam deh tipsnya. Salah satunya misalnya konsumsi jeruk nipis sama kopi. Ada juga koyo yang ditempel untuk menghilangkan lemak. Nah, itu sebenarnya mungkin nggak sih Mbak? Nah sebenarnya kan kalau kita ngomongin lemak ini, karena kita nggak bisa ngekontrol dia menumpuknya di mana, dan itu juga hasil akumulasi dari perilaku yang mungkin kurang baik dalam waktu yang lama, ya sama aja kebalikan juga, kita juga nggak bisa untuk ngehilangin si lemak itu dengan waktu yang cepat, karena kan itu proses juga kan pembentukan lemak itu gitu. Makanya memang sedihnya sih masih banyak orang ya yang memang mencari cara jitu gitu, cara instan gitu ya untuk menghilangkan si perut di lemak ini gitu. Padahal sebenarnya nggak ada sih kalau dari segi makanan gitu ya, nggak ada makanan yang instan atau yang ajaib gitu yang bisa menghilangkan lemak di perut dengan cepat.
tanpa kita mengubah si pola hidup atau pola kebiasaan kita tadi gitu. Jadi jeruk nipis nggak jadi ya Mbak ya? Ya, kalau misalnya nggak ada cuma minum jeruk nipis, yang lainnya biasa aja sih nggak bisa. Pakai koyo tadi juga ya, nggak bisa ya. Sekarang kita boleh dijelaskan nggak Mbak Tiara pola makan yang dianjurkan gitu untuk mengurangi timbunan lemak? Kalau misalnya untuk timbunan lemak ini, pasti yang pertama kita harus lakuin defisit kalori ya, karena kan penumpukan lemak itu terjadi karena kita mengkonsumsi energi yang biasanya kita kenal dengan satuan kalori lebih banyak gitu daripada yang kita butuhkan. Jadi yang pertama kita harus lakuin yang pasti defisit kalori. Terus yang kedua kita perbanyak lagi nih makan sayur misalnya, makan buah gitu ya, karena kan apalagi masyarakat Indonesia kayaknya kebiasaan makan sayur sama buahnya masih kurang gitu ya. Jadi lebih dibiasain lagi karena serat yang ada di dalam sayur sama buah ini bagus banget untuk pencernaan kita gitu. Kan pencernaan kita kan ada di bagian perut nih. Kalau misalnya oke maksimal gitu dicernanya, pasti energi atau zat gizi lainnya juga bisa terserap dengan baik gitu. Terus selanjutnya kita juga harus ingat bahwa selain makanan ada minuman, kita juga harus penuhin kebutuhan cairan sehari-hari, itu juga penting. Air putih ya? Air putih, iya. Tapi karena memang untuk si perut buncit ini biasanya bisa disebabkan oleh konsumsi makanan yang memang memang lumayan banyak kalorinya. Misalnya kita bisa ganti nih yang biasanya mungkin minum minuman manis misalnya, itu bisa kita pelan-pelan ganti gitu ke air putih, karena kan minuman manis ini pasti kalorinya lebih banyak ya daripada air putih. Itu juga bisa dilakuin. Terus juga kita juga bisa menghindari kayak jangan terlalu banyak lah gitu makan makanan yang digoreng ya. Jadi secukupnya aja, masih boleh dimakan tapi jangan terlalu sering aja gitu sih. Tapi nggak harus menyiksa juga ya Mbak ya? Enggak dong, harus tetap nikmat, harus tetap enak gitu. Nah kalau dari segi pola olahraganya nih Mbak, kalau sebenarnya mungkin nggak sih kita memiliki perut yang rata tuh? Mungkin aja Mungkin kalau ya. misalnya body fat kita dalam kondisi yang rendah. Contohnya, misalnya perempuan itu dia di bawah 20 persentasenya. Kalau misalnya laki-laki dia single digit, misalnya antara 8 gitu, pokoknya di bawah 10 fatnya. Tapi yang kita terlihat sehat sebenarnya belum tentu sehat gitu. Karena ketika massa lemaknya rendah, berarti kan hormon di tubuh kan ada yang terganggu. Contohnya salah satunya perempuan kita punya namanya hormon reproduksi. Menstruasi, perempuan itu dilihat sehat kalau menstruasinya lancar. Nah, contohnya ketika body fatnya rendah, bisa aja ini tergantung beda-beda orang ya. Misalnya ada yang mensnya nggak lancar, ada yang nggak teratur kayak gitu, ada juga yang berhenti mensnya. Nah, kan jadi balik lagi, perempuan yang sehat dilihat dari mensnya itu dia teratur. Bisa juga dari segi emosionalnya. Ketika kita kurang lemak, biasanya kita jadi lebih gampang tersinggung gitu. Iya, aku pun pernah body fat di bawah segitu. Memang secara looks tuh bagus gitu, memakai baju lebih enak gitu. Otot absnya tuh kelihatan gitu. Tapi balik lagi, aku jadi lebih gampang tersinggung, terus rambut mulai rontok gitu. Jadi keseimbangan hormon di tubuh tuh jadi terganggu. Biasanya juga kalau untuk pria dia jadi mudah lebih tersinggung, lebih ke arah situ sih. Jadi yang terlihat indah belum tentu indah di belakangnya gitu. Nah Mbak Prita, kalau sekarang kan kita apa-apa tuh ngelihat cari sesuatu tuh, cari informasi segala macam kan melalui internet, termasuk di media sosial. Nah di media sosial juga kita suka banyak influencer, terutama dalam hal kesehatan juga yang bisa kita jadikan body goals gitu. Kita pengen seperti dia gitu. Nah sebenarnya udah tepat nggak sih Mbak kita memilih salah satu influencer atau orang yang pengen kita targetin gitu, kita pengen kayak dia gitu? Sebenarnya bisa dibilang kurang tepat atau tepat. Kalau kurang tepatnya itu lebih ke arah kita kalau mau membandingkan diri kita harus dengan tipe badan yang sama. Contoh misalnya kita tingginya 165, berat 68, cocokin sama body goal-nya. Misalnya apakah influencer atau body goal itu sama gitu dengan kita. Terus selain itu dicek juga pola hidupnya dia seperti apa. Misalnya kita ibu rumah tangga nggak punya provider atau lingkungan yang untuk membantu kita untuk bisa lebih aktif, bandingin sama influencer itu. Apakah dia juga seorang ibu rumah tangga gitu. Misalnya dia sehari-harinya tidak punya anak, terus ada asisten rumah tangga, itu kan pasti
support system dia tuh banyak untuk mendukung dia olahraga lebih giat lagi gitu. Jadi dicek lagi pola hidupnya gimana, habitnya seperti apa. Terus ada juga kan yang dilihat ketika dia lagi season yang cutting atau lagi fatnya rendah, kan baru tuh ototnya kelihatan gitu, estetikanya gitu kelihatan. Nah, untuk membangun otot itu kita harus melalui fase bulking atau energi yang cukup untuk membangun otot. Nanti ketika dia mau nunjukin tuh otot-ototnya terdefinisi dengan bagus, dia harus di fat yang rendah. Tapi sebelumnya dibangun dulu ototnya. Nah, dibangun otot itu di energi yang cukup. Nah, di fase-fase itu biasanya nggak ditunjukin di sosial media ketika dia lagi bulking atau istilahnya yang fatnya lagi tinggi. Yang ditunjukin tuh ketika dia bangun pagi, misalnya perutnya lagi rata, ditunjukin tuh di foto yang masih ada terdefinisi ototnya satu-satu gitu. Nah, jadi kan terus kita harus ngecek juga pola hidupnya gimana, terus pola latihannya dia sebenarnya gimana. Misalnya dia suka kasih contoh kayak gerakan yang mengecilkan perut atau gerakan yang simple-simple tapi sebenarnya itu belum bisa gitu untuk melatih otot, untuk meningkatkan massa otot belum gitu kalau misalnya dari sisi fitness trainer gitu ya. Tapi itu kan ditarik supaya meningkatkan viewernya dia juga gitu. Kita nggak tahu di belakang itu dia latihannya seperti apa. Misalnya apakah dia menggunakan beban yang lebih berat, kita tidak tahu, itu nggak ditunjukin gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi jangan hanya lihat yang tampak di medsos aja gitu ya. Iya, di balik itu juga pasti ada banyak. Scroll ke bawah. Oh, sebenarnya awal-awal dia latihan tuh gimana sih? Oh, ternyata dia dari beban yang kecil juga. Oh, abis itu dia naik ke beban yang lebih berat. Oh, makanya ototnya jadi tumbuh. Udah gitu dia lagi fase cutting jadi kelihatan gitu. Yang dari bawah itu sih. Oke, tapi kalau dari Mbak Prita sendiri lebih menyarankan kita tuh dalam membentuk, kita misalnya punya target tertentu gitu ya, terutama misalnya untuk mengecilkan perut tadi gitu. Nah, sebaiknya itu kita pakai trainer atau kita cukup lihat dari medsos aja atau YouTube gitu misalnya, Mbak? Kalau aku sih saranin sebenarnya dari trainer. Kenapa? Karena kan trainer itu dia sudah tahu gimana cara ngatur programnya sesuai dengan kebutuhan hidup si klien itu. Misalnya apakah dia seorang ibu rumah tangga atau pekerja kantoran, terus tingkat stresnya seperti apa, pola tidurnya seperti apa. Programnya itu disesuaikan dengan orang tersebut gitu. Dan juga si trainer itu biasanya dia bikin program misalnya untuk jangka panjang, tidak untuk seminggu aja atau 2 minggu aja. Biasanya dalam 3 bulan dilihat lagi nih, misalnya udah bikin programnya tertata dan rapih, ternyata ibu itu kurang tidur, rubah lagi tuh programnya. Jadi enaknya kalau misalnya ikut trainer itu udah trial and error diri dia sendiri, terus udah coba program itu juga, udah tahu gerakannya seperti apa, terus tahu gimana bangun habit yang sehat juga, terus diinformasikan ke kliennya. Jadi lebih memotong tahapnya aja dari yang mencoba-coba belum tahu gerakannya benar, yang dari versi YouTube. Jadi di-cut tuh yang bagian itu, trainernya sudah tahu, nanti kliennya tinggal ikut bergerak aja sesuai dengan program yang ada. Kayak gitu sih. Asal disiplin ya, Mbak ya? Iya, bisa. Udah sama trainer tapi nggak disiplin sama jebol ya? Iya, makanya kerja sama dua pihak kan. Betul. Nah, oke, sekarang Mbak Tiara nih, kita balik lagi nih. Sebelum kita tutup nih, boleh minta tipsnya nggak, Mbak, untuk pola makan gitu yang tepat supaya kita bisa paling nggak mengurangi lemak perut lah barang sedikit. Oke. Yang pertama pasti kita harus melakukan manajemen makanan ya. Untuk penurunan berat badan pastinya kita harus lakuin defisit kalori seperti yang tadi udah disampaikan juga, dari mulai konsumsi sayur buah, cairannya dicukupi, itu juga penting. Terus yang kedua kita juga harus manage olahraga kita, tadi seperti yang udah disampaikan sama Coach Prita, gimana olahraganya, konsisten atau enggak, terus stepnya gimana, itu juga harus diperhatiin. Yang ketiga kita juga harus perhatiin tidur kita, kualitasnya udah bagus atau enggak gitu, udah baik atau enggak, maksimal atau enggak, kita juga harus pentingin itu. Yang terakhir adalah kendaliin stres, karena percuma juga kalau kita stres ya tetap nggak bisa berjalan semuanya. Tapi balik lagi, efektivitas orang dalam melakukan perubahan pola hidup kan pasti berbeda-beda ya, nggak bisa kayak oh dia bisa kayak gini, yang lainnya harus bisa, kan nggak bisa kayak gitu. Jadi benar-benar tergantung orangnya. Jadi kita juga harus kenalin dulu nih diri kita itu seperti apa gitu. Jadi pastiin aja kalau kita memang lebih mementingkan perubahan pola hidupnya dibanding kita kayak ceritanya diet di strict banget gitu misalnya, tapi ternyata nggak bisa dilakuin terus-terusan gitu, karena kan kita ketemu makanan kan
nggak cuman sehari 2 hari doang, sebulan 2 bulan doang, tapi kan sampai selanjutnya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman juga mau ngelihat lagi misalnya tips and triknya atau misalnya kebingungan misalnya tentang kebiasaan dari pola hidup sehat, di Vita juga ada program-program yang menarik banget buat teman-teman lihat. Nanti teman-teman juga bisa lakuin perubahan pola hidup sehat dengan panduan, ada panduannya di Vita yang tentunya bakal ngedukung untuk program kesehatan kalian. Jadi tinggal buka apps Vita aja gitu ya Mbak ya? Iya. Oke. Nah kalau dari sisi fitnessnya nih dari Mbak Prita, kalau selama ini kita kalau bicara tentang mengecilkan perut selalu olahraganya sit up gitu. Setiap pagi bangun tidur sit up, mau tidur sit up, tapi nggak turun-turun juga tuh lemaknya. Nah mungkin nanti Mbak Prita boleh nggak dikasih tahu tips gerakan-gerakan olahraga seperti apa sih yang memang sebenarnya tuh efektif gitu untuk menghilangkan lemak di perut. Oke. Tapi sebelum itu aku disclaimer dulu ya, maksudnya gini, untuk mengecilkan gerakan untuk mengecilkan bagian tubuh tertentu itu sebenarnya belum ada. Kan balik lagi Coach Tiara bilang kita tidak bisa menghilangkan lemak di bagian tertentu gitu. Jadi sebenarnya semua gerakan itu sebenarnya melatih otot inti gitu ya. Otot ini itu sebenarnya di otot abs, perut, terus lower back, terus otot panggul. Jadi bukan otot perut aja. Jadi sebenarnya ketika kita olahraga atau latihan itu, misalnya kita mau squat, itu juga melatih otot inti atau otot perut gitu. Kalau otot yang seperti crunches, sit up itu menguatkan lebih ke arah direct movement. Istilahnya kalau di kita tuh di bidang fitness direct movement yang seperti plank, crunches, terus sit up itu melatih otot perut atau otot inti. Tapi kalaupun kita nggak ngelakuin itu juga nggak apa-apa. Dengan kita latihan gerakan lain pun seperti squat, deadlift, mengangkat beban yang lebih berat sedikit demi sedikit, itu kita sudah melatih otot inti juga. Jadi nggak harus ditargetin ke otot perut aja gitu yang penting gerak aja, dilatih aja semua seluruh tubuhnya gitu. Nanti biar nanti genetik atau ketika kita lagi defisit kalori nanti dia akan mengecil gitu. Tapi mungkin beda-beda setiap orang. Ada yang misalnya aku mengecil perutnya tuh paling belakangan gitu. Biasanya yang tangannya jadi membesar, paha yang besar, yang otot yang perutnya malah belakangan gitu. Tapi it's okay gitu. Yang penting sih kita tujuannya lebih menguatkan dan melatih. Kalau mengecilkan itu kan tujuannya kayak jangka pendek gitu. Carilah tujuan yang jangka panjang. Jadi olahraga buat gaya hidup lah istilahnya gitu. Nah itu dia sahabat kompas.com. Jadi tidak ada yang instan ya pada dasarnya ya. Tetap perubahan gaya hidupnya tuh harus terus menerus gitu berkelanjutan. Jadi untuk kesehatan tubuh secara umum, latihan-latihannya juga melatih otot-otot secara umum dan juga nanti bonusnya ya termasuk otot di perut yang mengecil gitu ya Mbak ya. Betul. Nah sahabat kompas.com, itu tadi perbincangan yang sangat menarik dengan dua narasumber kita. Tapi jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan menyaksikan Coach Prita memperagakan gerakan-gerakan yang bisa menguatkan otot-otot tubuh termasuk otot bagian perut.